Kabupaten Kaimana adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat. Luas wilayah kabupaten ini adalah 36.000 km persegi. Mendengar nama Kaimana, jadi teringat pada tahun 1960-an, pernah ada lagu yang didendangkan oleh seseorang bernama Alfian. Kan ku ingat selalu, kan ku kenang selalu, senja indah, senja di Kaimana. Seiring surya sebuah lagu yang menggambarkan keindahan senja di Kaimana, yang dikenal sebagai kota senja. Bagi orang Kaimana, senja adalah penanda pergantian siang menuju malam dengan terpendarnya warna jingga yang sempurna yang memenuhi sepanjang ujung langit di ufuk barat. Dan yang lebih menarik lagi dari senja di Kaimana ini, karena letaknya yang langsung mengarah ke bagian barat tempat matahari terbenam, membuat pemandangan di Kaimana menjadi sangat eksotis. Namun, jika dilihat dari sudut pandang lain, akan ditemukan keadaan yang sangat kontras dengan senja nan indah di Kaimana. Yaitu masih ditemukannya anak-anak yang sulit mendapatkan pendidikan. Karena 80% tempat-tempat di Kaimana hanya bisa diakses melalui jalur laut dengan perahu bermesin tempel. Keadaan inilah yang membuat tenaga pengajar tidak mau datang untuk mengajar di pelosok Kaimana. Karena mungkin mereka memikirkan keselamatan yang dimana cuaca laut tidak bisa ditebak. Kadang bersahabat, kadang tidak. Sinyal yang sulit pun menjadi alasan lain tenaga pengajar tidak mau menetap di pelosok-pelosok Kaimana ini. Masalah ini harus menjadi perhatian yang serius bagi para pemangku kepentingan dan kebijakan, agar segera diatasi secara bertahap dan berkelanjutan. Karena untuk menggapai cita-cita anak-anak Kaimana tidak bisa bergantung pada senja. Kaimana. Kabupaten ini sebenarnya adalah salah satu kota yang terletak di pantai Provinsi Papua Barat. Tepatnya di leher Pulau Irian Jaya. Kabupaten Kaimana ini didominasi oleh wilayah yang berbatasan dengan laut. Selain terkenal sebagai kota senja, Kaimana juga terkenal dengan wisata alamnya, yang dimana salah satunya ialah Teluk Triton. Kaimana sendiri telah ada dalam sejarah Indonesia sebelum negara Indonesia merdeka, yaitu saksi sejarah pergolakan konflik perebutan Papua Barat antara Indonesia dan Belanda pada tahun 1963. Secara geografis, kota Kaimana berada tepat di leher Pulau Papua yang bentuk pulaunya menyerupai burung cendrawasih. Sedangkan alam Kaimana rata-rata merupakan daerah teluk, bukit, pegunungan,
dan hamparan pantai yang memanjang berhadapan dengan laut. Menurut cerita sejarah, awalnya Kabupaten Kaimana merupakan daerah pemekaran sejak tahun 2002 yang memisahkan diri dari Kabupaten Fakfak. Sebagai kota baru, Kaimana saat ini cukup gencar melakukan pembangunan infrastruktur, di mana hal itu terlihat dari mulai bermunculan bangunan-bangunan kantor dan hotel maupun toko-toko di pusat kota. Lalu bagaimana dengan pendidikan? Sangat berbanding terbalik. Pendidikan masih belum merata ke pelosok. Dan masih banyak sekolah-sekolah yang belum mendapat perhatian khusus dari instansi terkait. Berbagai masalah yang menghambat proses pendidikan di suatu daerah pelosok masih sering muncul karena kurangnya sarana dan prasarana, meliputi gedung sekolah beserta isinya, peralatan-peralatan sekolah yang menunjang proses belajar mengajar di suatu sekolah, dan kualitas tenaga pengajar. Selain itu, terdapat beberapa masalah lainnya, yaitu angka putus sekolah yang masih relatif tinggi. Kondisi tersebut menjadi kondisi yang lumrah di daerah pelosok. Tapi di satu sisi, menjadi hal yang tabu di perkotaan. Tak banyak yang mengetahui atau peduli dengan nasib pendidikan anak-anak di daerah pelosok. Banyak anak di pelosok Nusantara yang bernasib malang karena tidak dapat memperoleh pendidikan yang bermutu. Semua kondisi dan masalah yang ada di daerah pelosok menjadi masalah bersama. Hal ini menggugah rasa nasionalisme Ibu Heni Kristianus untuk mengatasinya. Dalam perspektif ini, rasa nasionalisme yang Ibu Heni bangun terbentuk melalui kesadaran sebagai putri bangsa. Untuk memberi setidaknya prioritas bagi percepatan pelayanan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan di daerah pelosok tersebut. Kini, Indonesia tidak lagi memikul senjata untuk menentang segala bentuk kolonialisme dari luar. Tapi saat ini adalah waktu yang tepat membangun semangat nasionalisme untuk mengambil sikap nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan bagi anak-anak bangsa ini, terutama anak-anak bangsa yang terhimpit dan terlantar di balik deretan bukit dan lembah, atau yang berada di daerah yang terisolir dan tertinggal. Mama Heni, boleh kirim guru untuk ketemu kah? Bulan April 2019, Ibu Heni Kristianus mengirimkan tim Yayasan Tangan Pengharapan untuk mensurvei distrik-distrik di Kabupaten Kaimana agar dapat didirikan Feeding and Learning Center, mulai dari Kampung Lobo. Tim Tangan Pengharapan harus melalui jalur laut dengan menggunakan perahu longboat bermesin tempel melalui perairan Kaimana sekitar 2 jam menuju Kampung Lobo yang ada di distrik Kaimana. Kampung ini dikelilingi oleh pegunungan yang tinggi.
sehingga akses tercepat adalah melalui jalur laut. Sesampainya di Kampung Lobo, tim Tangan Pengharapan menemukan bangunan kosong. Dan ternyata bangunan ini tadinya sekolah PAUD, yang pada akhirnya kini terbengkalai karena tidak adanya tenaga pengajar. Padahal di kampung ini anak-anak usia PAUD yang membutuhkan pendidikan sejak dini cukup banyak. Perjalanan ke kampung berikutnya cukup mencekam. Cuaca yang tiba-tiba menjadi kurang bersahabat disertai hujan dan ombak yang cukup besar. Keadaan seperti inilah yang sering kali dilalui tim Tangan Pengharapan saat mensurvei pelosok-pelosok di Indonesia yang anak-anaknya masih tertinggal dalam hal pendidikan. Di kampung ini, anak-anak usia sekolah dasar cukup banyak, namun tidak bersekolah. Padahal bangunan sekolah ada dan terbilang masih layak untuk dijadikan sarana belajar mengajar. Namun lagi-lagi, kendala yang terjadi ialah tenaga pengajar yang tidak ada. Pada akhirnya yang dirugikan ialah anak-anak ini. Padahal pendidikan adalah salah satu hal yang mutlak bagi warga negara Indonesia. Pendidikan juga bisa dibilang jalan terbaik untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di suatu daerah. Pada Maret tahun 2020, Ibu Heni Kristianus mendirikan Feeding and Learning Center di Kabupaten Kaimana, mengirimkan guru-guru Tangan Pengharapan agar dapat memberikan perubahan di setiap kampung yang menjadi tempat mereka bertugas, mengisi kelas-kelas yang sebelumnya kosong, tertinggal, dan terbengkalai. Mengajar anak-anak di pelosok tidaklah mudah. Karakteristik dan kemampuan anak-anak pelosok sangatlah berbeda dengan anak-anak yang ada di perkotaan. Hal itulah yang membuat Yayasan Tangan Pengharapan sangat selektif dalam memilih guru-guru yang akan dikirimkan ke pedalaman. Yang paling utama, para guru ini harus memiliki hasrat sosial yang tinggi untuk membantu memberantas kebodohan di pedalaman Indonesia. Gairah belajar anak-anak ini kembali menyala. Terlihat dari antusias mereka dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Pada akhirnya, agar pendidikan dapat berjalan dengan baik, kinerja guru harus terus ditingkatkan, bersamaan dengan memberikan motivasi dan perhatian yang lebih serius kepada guru. Di antaranya pemenuhan dan pemerataan tenaga guru sesuai kebutuhan, serta menjamin rasa aman dan nyaman bagi tenaga guru yang menjalankan tugasnya, khususnya di pedalaman. Hingga kini, Yayasan Tangan Pengharapan sudah mendirikan 5 Feeding and Learning Center di Kaimana, yaitu di FLC Lobo, Hia, Kaimana, Tarawata, dan Faranyu, dengan total anak didik mencapai 309 anak. Dan akan terus bertambah setiap harinya. Sudah sepatutnya kita membantu sesama, karena senja tidak dapat membantu mereka menggapai cita-cita. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Life Changing Journey Mencari Yang Terlupakan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma di seluruh Indonesia, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda ke nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Mari berantas kemiskinan di seluruh Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.